sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PHB bersama dosen pengampu Dr. Bagindas Tompul, MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Sri Herlina Nababan dengan NIM 240101126. Prodi Pendidikan Agama Kristen Mahasiswa YKN Tarutung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip kelima dalam menafsir Alkitab. Topik, untuk siapa firman itu disampaikan? Yang pertama, firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keterangan, ayat ini menekankan kasih Allah yang universal dan tawar keselamatan bagi semua orang yang percaya. Yang kedua, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Keterangan, pesan ini ditunjukkan kepada semua pengikut Kristus, mengajak mereka untuk menjadi terang bagi dunia. Kedua, firman yang tidak ditunjukkan pada semua orang. Matius 10 ayat 5-6. Ini adalah perintah Yesus kepada ke-12 muridnya. Katanya, janganlah kamu mengambil jalan ke bangsa lain, dan janganlah kamu masuk ke kota Samaria. Tetapi, pergilah kamu ke domba-domba yang hilang dan umat Israel. Keterangan, perintah ini hanya untuk murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Keterangan, ini berlaku khusus untuk orang-orang yang percaya dan mengasihi Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Keterangan, ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah melalui iman dan kasih karunia Allah khusus untuk orang percaya. Keempat, firman yang hanya ditunjukkan untuk orang tertentu. Matius 26 ayat 20-21. Ketika malam tiba, Yesus duduk makan di meja dengan ke-12 muridnya, dan sementara mereka sedang makan, Ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku. Keterangan ini adalah pernyataan spesifik Yesus kepada murid-muridnya, khususnya merujuk kepada Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Nah, Matius 10 ayat 16-20. Lihat aku mengutus kamu seperti domba tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti merpati. Dan apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana atau apa yang harus kamu katakan. Karena pada saat itu juga kamu akan dikaruniakan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Keterangan, ini adalah janji bagi murid-murid yang dihadapkan pada situasi sulit. Kelima, firman yang hanya ditunjukkan untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Lukas 17 ayat 14. Ketika Ia melihat mereka, Ia berkata, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada iman-iman. Dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Keterangan, ini adalah perintah kepada 10 orang kusta yang hanya berlaku saat mereka mengikuti instruksi Yesus. Prinsip keenam dalam menafsir Alkitab, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. 1. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata kunci, kematian. Keterangan, manusia biasanya menganggap kematian sebagai akhir yang menyedihkan, namun bagi Paulus dan dalam pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan. Karena itu, berarti bersatu dengan Kristus. A. Sudut pandang manusia. Kematian adalah kerugian dan akhir yang menyakitkan. B. Sudut pandang Allah. Kematian orang percaya adalah keuntungan dan awal hidup yang kekal bersama Kristus. 2. 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kata kunci, kelemahan. Keterangan, manusia melihat kelemahan sebagai kekurangan yang harus disembunyikan atau dihindari. Tapi Allah memakai kelemahan untuk menyatakan kuasanya yang sempurna. A. Sudut pandang manusia. Kelemahan tidak ada gunanya dan harus dihindari. B. Sudut pandang Allah.
Dalam kelemahan, kuasa Allah nyata dan sempurna. Banyak yang hal harus dipahami secara implisit menghindari pornografi akibat tidak secara eksplisit. Menyebutkan kata pornografi, tetapi secara implisit mengajarkan kemurnian hati dan pikiran. Misalnya, Matius 5 ayat 28 berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia." Di dalam hatinya, artinya hal-hal yang merangsang hawa nafsu secara tidak benar bertentangan dengan kekudusan. C. Pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contoh, 1 Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Eksplisit, ayat ini mengungkapkan bahwa kita bisa menghadapi segala sesuatu atau tantangan karena Kristus yang memberikan kekuatan. D. Pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dapat dipadatkan, yang goncang-goncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahmu. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Eksplisit, ayat ini mengajarkan prinsip memberi dengan murah hati yang akan membawa berkat dan kemurahan kepada kita. Eksplisit yang salah, ayat ini bisa disalahartikan dengan menganggap bahwa memberi dengan tujuan mendapatkan kembali berkat materi atau keuntungan, padahal konteksnya lebih pada memberi dengan hati yang tulus dan penuh kasih, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan balasan materi. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Inilah akhir dari materi kami dalam beberapa prinsip yang akan kami bahas. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.